Selamat pagi, selamat datang di Kota Bogor. Kali ini kita akan menikmati jajanan yang sudah bertahan puluhan tahun di kota yang memperingati hari jadinya pada tanggal 3 Juni ini. Terletak di Pasar Surya Kencana dan satu lagi di dekat Istana Bogor. Nah, kalau jajanan yang satu ini sudah ada sejak tahun 1978. Nikmati nostalgia tempo dulu saat Anda menikmati gigitan demi gigitannya. Gang kecil ini menjadi saksi bisu kehadiran jajanan ini. Letaknya cukup strategis, banyak sekolah berada di sekitarnya, sehingga siswa sekolah menjadi pelanggan setia jajanan ini. Dengan ditemani gerobak dagangan lainnya, gang kecil ini menjelma menjadi pusat jajanan siswa Gang Selot. Di Gang Selot ini ada satu jajanan yang berumur hampir 20 tahun lebih. Namanya tahu Slawi. Bagaimana bentuknya? Kita cari tahu. Ini dia primadona jajanan di Gang Selot, tahu Slawi. Joni sudah berjualan tahu Slawi sejak tahun 1978. Bapak 11 anak ini masih setia menggunakan gerobak dorongnya sejak awal berjualan. Untuk menambah variasi jajanan, Joni juga berdagang berbagai gorengan lainnya. Bahan baku pembuat jajanan legendaris ini juga sederhana, yakni tahu pong. Tahu pong adalah jenis tahu yang bisa mekar saat digoreng. Di tempat asalnya, yaitu Kota Tegal, tahu ini disebut dengan tahu peletok. Dulu waktu itu kan tahunya satu, kecil tapi dibagi dua, tapi tetap segitiga gitu. Sekarang tahunya agak besar, jadi Bapak bagi 4 gitu. Bapak asalnya dari Tegal, jadi kampung Bapak kan yang terkenal itu Slawi, ya jadi dinamain tahu Slawi. Jadi sampai sekarang tuh anak-anak bilangnya tahu Slawi gitu. Dalam sehari, Joni bisa menghabiskan lebih dari 10 kg tepung sagu sebagai campuran tahu gorengannya. Akhir pekan menjadi saat-saat paling ramai, di mana alumnus sekolah bernostalgia sambil mencicipi tahu Slawi ini. Tak hanya siswa sekolah, pegawai kantoran pun jadi pelanggan setia gorengan khas Gang Selot ini. Gurih nih tahunya, asinnya juga pas, enak di mulut gitu. Rasanya ya enak lah, kenyal-kenyal, gurih, terus ada asin-asinnya. Sudut lain Kota Bogor juga punya jajanan nostalgia lainnya. Berada di daerah Surya Kencana, combro atau olahan singkong ini menjadi destinasi kuliner wajib bagi para pelancong. Tak tanggung-tanggung, penjual combro ini sudah memasuki generasi ketiga. Luar biasa. Berada di ujung gang masuk sebuah kampus, penjual combro ternama ini mudah untuk ditemui. Pembelinya tak lain adalah pelanggan lama yang selalu kembali ke sini. Di Jalan Surya Kencana ini ternyata ada satu penjual jajanan yang ternyata mampu bertahan hingga 3 generasi. Pak Sulaiman inilah penjual combro yang terkenal ini. Mewarisi resep combro istimewa dari sang kakek, Sulaiman menjadikan combro surken ini jadi buruan para pelancong. Sudah enak, murah lagi. Mulai dari Rp100 hingga Rp2.500, Anda bisa mencicipi lezatnya combro turun-temurun yang satu ini. Uniknya, combro-combro ini tidak digoreng di tempat, melainkan sudah tersedia sejak dari rumah. Di sini Sulaiman hanya menggoreng pisang, karena pisang lebih enak disajikan dalam keadaan masih panas. Jika stok dagangan combro menipis, Sulaiman pun segera menghubungi keluarganya untuk segera menambah stok combro dagangan. Kalau resep khusus sih yang pasti kita menjaga bahan-bahan makanannya dari yang segar-segar terus sampai menjaga mutu dan kualitasnya supaya orang-orang nggak kapok belinya lagi gitu. Oncomnya kita pakai dari Bandung, terus bahan bakunya yang langsung turun dari petani, jadi nggak lama-lama di pasar, jadi nggak layu gitu. Tingginya minat pembeli membuat Sulaiman harus membuat stok combro dalam jumlah besar. Saat akhir pekan,
ia bisa menghabiskan tak kurang 40 kg singkong sebagai bahan baku combro. Bikin ketagihan, Mbak. Iya, bikin ketagihan enak. Ini beli berapa banyak nih? Ini saya tadi cuma beli 60. 60. Buat apa sih Mas beli banyak? Acara ini aja, keluarga. Ada acara Iya. Dan Sebenarnya udah tau lama, cuman baru nyobain sekarang sih. Tadi diajak temen. untuk rasanya sendiri gimana menurut Cindy nih? Enak sih rasanya, kerasa banget gitu combronya. Jadi beda sama yang lain. Nah, dua jajanan sederhana ini mampu bertahan selama bertahun-tahun. Hal ini bisa menambah destinasi jajanan Anda kala bernostalgia ke kota hujan Bogor. Anggi Crestamia, Rio Pambudi melaporkan untuk NET.